Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 2 MPI A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, soal yang pertama. Periodeisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi, Anda jelaskan. Yang A, nama atau istilah dari 4 periode tersebut. Jawabannya, yang A, Yunani kuno. Disebut juga periode tersebut dengan filsafat alam karena pada masa ditandai oleh ahli pikir alam dengan perhatian, pemikiran, dan arahnya terhadap apa yang diamati di sekitarnya. B. Filsafat abad pertengahan, filsafat barat, abad pertengahan 476 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap, karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu, tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang C, filsafat abad modern. Filsafat abad modern awal abad ke-17 sering disebut zaman alasan atau zaman rasionalisme dan dianggap menggantikan era filsafat Renaissance dan mendahului zaman pencerahan. Yang D, masa abad sekarang filsafat 21. Filsafat masa ini atau filsafat abad ke-21 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus kepada bidang bahasa dan etika sosial. Yang B, awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Jawabannya, awal dan akhir dari abad filsafat. Yang pertama, Yunani kuno. Masa Yunani terletak pada Asia Kecil. Kehidupan mendukungnya menjadi nelayan dan pedagang, karena sebagian akbar penduduknya tinggal pada wilayah pantai. Sebagai akibatnya mereka bisa menguasai jalur perniagaan pada Laut Merah. Sebagai akibatnya, bahwa interaksi insan menggunakan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas. Yang terkenal yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu memuat nilai-nilai yang tinggi yang akibatnya warga lebih kritis dan rasional. Pada abad ke-6 bermunculan para pemikir yang kepercayaannya bersifat rasional.
Penyebabnya, pergeseran Tuhan Nir lagi terpisah menggunakan insan. Sistem agama yang natural religius berubah sebagai sistem kultural religius. Yang dua, masa abad pertengahan. Masa ini diawali menggunakan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya menggunakan filsafat Yunani yang ditentukan sang agama. Maka filsafat atau pemikiran dalam abad pertengahan pun ditentukan sang agama Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi sang agama. Pemecahan semua duduk perkara selalu berdasarkan atas dogma agama. Sebagai akibatnya, corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru dalam abad ke-6 Masehi, sesudah menerima dukungan berdasarkan Karel Agung, maka didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika atau astronomi dan musik. 3. Masa abad modern. Pada masa abad terkini ini pemikiran filsafat berhasil menempatkan insan dalam lokal yang sentral pada pandangan kehidupan. Sebagai akibat corak pemikirannya anthropocentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan dalam akal pikir dan pengalaman. Di atas sudah dikemukakan bahwa keluarnya Renaissance dan humanisme menjadi awal masa abad terkini, di mana para pakar atau filosof sebagai pelopor perkembangan filsafat. Jika dalam masa abad pertengahan yang sebagai pelopor perkembangan filsafat merupakan para pemuka agama. Inovasi ilmiah pada abad 18, perkembangan pemikiran filsafat menunjuk dalam filsafat ilmu pengetahuan. Pada mana pemikiran filsafat pada isi menggunakan upaya insan. Bagaimana cara wahana apa yang digunakan buat mencari kebenaran dan kenyataan. Sebagai tokohnya George Berkeley 1685 sampai 1753, David Hume 1711 sampai 1776 dan Rousseau 1722 sampai 1778. 4. Masa abad dewasa ini filsafat abad 21. Filsafat masa ini atau filsafat abad kedua pula filsafat kontemporer yang karakteristik spesial pemikiran. Filsafat merupakan desentralisasi insan, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini menaruh perhatian yang spesifik pada bidang bahasa dan etika sosial. Cara berpikir buat pengatur pemakaian istilah-istilah atau kata-kata yang menyebabkan keracuan dan sekaligus bisa menunjukkan bahaya-bahaya yang masih ada pada dalamnya. Oleh lantaran bahasa menjadi objek terpenting pada pemikiran filsafat, maka pakar pikir menyebut menjadi logosentris
Yang satu bagian C, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. Jawabannya: 1. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Yang kedua, ciri khas filsafat Islam. Topik-topik yang terkandung dalam filsafat Islam bersifat religius, dimulai dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal, kemudian menggambarkan Allah yang Maha Agung adalah bersifat abstrak atau suci, keesaan mutlak dan kesempurnaan total baginya. Yang ketiga, filsafat kontemporer juga bisa diartikan dengan cara seperti itu, yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Oleh karenanya, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dari hal-hal yang umum menjadi sangat khusus dan terkait dengan hal khusus lainnya. Yang keempat, ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Yang satu bagian D, 3 orang filosof yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran mereka masing-masing. Jawabannya: yang pertama, Yunani kuno. Anaximander antara 610 sampai 510 disebut murid Thales, berpendapat bahwa unsur yang asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan kehidupan. Yang ketiga, Protagoras berpendapat bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Kebenarannya bersifat private. Akibat tidak ada ukuran yang mutlak dalam etika, agama, maupun metafisik. Yang keempat, Socrates 469 sampai 399. Dia dibenci karena dianggap sebagai perusak moral dan menolak Tuhan serta agama yang ada pada saat itu. Berpendapat bahwa ada kebenaran objektif yang tidak terkandung kepada satu atau kita. Ia menggunakan metode dialektika. Yang kedua, filsafat Islam. Al-Kindi berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat atau falsafah, sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas sebagai filsuf atau pemikiran Islam yang diakui oleh bangsa Barat, Al-Kindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lainnya seperti aritmatika dan musik. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya
Filsafat itu memiliki satu tujuan, yakni untuk mencari kebenaran dari suatu hal. Yang ketiga, Ibnu Rashid berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau maj'aini kuliah, dan di dalamnya tercakup hal-hal yang bersifat partial atau disebut dengan juz'iyah. Yang ketiga, Renaissance dan modern. Gottlob Frege 1848 sampai 1925, Roger Bacon 1214 sampai 1294. Ia berpendapat bahwa pengalaman atau empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir semua ilmu pengetahuan. Convernius 1473 sampai 1543, ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat atau heliosentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Geosentrisme. Tycho Brahe 1546 sampai 1601, ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang, selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang itu dinamakan nova atau supernova, yang sangat tergantung dari besarnya dan masanya. Yang keempat, kontemporer. Gottlob Frege 1848 sampai 1925, ia mengembangkan analisis penting tentang bahasa, konsep, pemikiran, dan struktur logis kalimat-kalimat. Pemikirannya ini ditulisnya dalam karya-karyanya seputar teori makna. Ia menjalin relasi personal dengan filsuf-filsuf besar seperti Russell, Wittgenstein, dan Rudolf Carnap. Berkat jasa filsuf-filsuf ini, pemikiran Frege setelah ia meninggal dunia berpengaruh secara global terhadap filsafat bahasa dan filsafat analitis. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 adalah seorang dokter ahli saraf. Di tempat praktik dokter, ia sering dikonfrontasi dengan persoalan gangguan dan penyakit psikis. Persoalan ini mendorongnya untuk mengembangkan teori revolusi jiwa manusia dalam hubungan dengan kebutuhan dan dimensi perasaan manusia, terutama naluri seksual. Ia mengajarkan struktur kesadaran manusia yang terdiri dari 3 bagian, yakni
S dan Über Ich. Teori psikoanalisa Freud membahas ranah pengalaman dan eksistensi manusia yang selalu ditekan tabu untuk dibicarakan atau mengalami proses ideologisasi, yakni pengalaman masa kanak-kanak tentang seksualitas, ketakutan, mimpi, dan kegilaan. Pandangan Freud tentang ketidaksadaran dan analisisnya tentang cinta banania serta mimpi waktu tidur setiap hari. Die Traudeutung telah melahirkan paradigma berpikir baru tentang masyarakat modern klasik. Albert Einstein 1879 sampai 1955 mengembangkan teori relasi antara ruang dan waktu, cahaya dan massa berat yang kemudian dikenal dengan teori relativitas. Di satu sisi, teori ini melahirkan sebuah pemahaman baru tentang pengaruh timbal balik yang sangat erat antara keempat dan struktur logis kalimat-kalimat. Pemikirannya ini ditulisnya dalam karya-karyanya seputar teori makna. Ia menjalin relasi personal dengan filsuf-filsuf besar seperti Russell, Wittgenstein, dan Rudolf Carnap. Soal yang kedua, salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini, filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada periode ini bermunculan para filosof Islam atau filosof Muslim. Jelaskan 1. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Jawabannya, filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 juga dikatakan sebagai abad gelap, karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Juga para ahli pikir pada saat itu tidak memiliki kebebasan berpikir apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang diadakannya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu kajian terhadap
agama atau teologi yang tidak berdasarkan ketentuan gereja akan mendapatkan larangan yang ketat. Yang berhak melaksanakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap orang yang murtad dan kemudian diadakan pengejaran atau inkuisisi pengejaran terhadap orang-orang murtad ini. Mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius dan yang paling berhasil dalam pengejaran orang-orang murtad ini di Spanyol. Sedangkan ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan adalah cara berfilsafatnya dipimpin gereja, berfilsafat di dalam lingkungannya, ajaran Aristoteles, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus, dan lain-lain. Pada masa pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Yang B. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang pesat? Apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filosof muslim pada saat itu? Jawabannya, peranannya adalah dalam peradaban Islam pada abad ke-9 Masehi, yaitu di masa pemerintahan Abbasiyah. Filsafat muncul dalam gelanggang pemerintahan Islam. Rupanya, sebelum itu, filsafat merupakan sesuatu yang belum matang di kalangan kaum muslim. Dari abad ke-9 sampai abad ke-12, filsafat berkembang dengan suburnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Dan masyarakat Islam masa ini adalah masa perkembangan filsafat yang tiada taranya dalam dunia Islam. Dunia Islam telah melahirkan ahli-ahli filsafat Islam yang banyak jumlahnya. Bahkan ada yang sampai diberi julukan sebagai guru kedua filsafat, yaitu Al-Farabi. Guru pertamanya adalah Aristoteles, dan sampai saat ini belum ada guru ketiganya. Demikianlah halnya filsafat mengalami perkembangan yang pesat di dunia Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang ke-C, 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Jawabannya, yang 1, Al-Farabi,
872 sampai 951 Masehi. Abu Nasr merupakan Al-Farabi, juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Tahni. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Dia berkontribusi dalam filsafat, matematika, musik, metafisika, serta politik. Al-Farabi disebut Muqtadar Khan sebagai muslim pertama yang secara eksplisit mempertimbangkan manfaat demokrasi. Bagi seseorang yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi itu cocok, sangat menyenangkan membaca pandangannya tentang demokrasi yang sangat positif. Pandangan Al-Farabi mengemukakan bahwa masyarakat demokrasi berpotensi menjadi masyarakat yang berbudi luhur, karena orang-orang baik memiliki kebebasan untuk mengejar kebijakan. Pemikiran Al-Farabi mencerahkan tentang pemerintahan yang adil dalam demokrasi dan mendorong manusia untuk berpikir independen. Yang kedua, Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Dia adalah seseorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog, lalu mengejar akhir hidupnya. Ia menjadi seorang pemikir mistik. Bagi banyak Muslim, Al-Ghazali adalah teladan seorang pemburu Islam. Dia telah membaca, menengahi perpecahan saat ada banyak perselisihan pada zamannya, yaitu antara filsuf dan teolog, antara rasionalis dan tradisionalis, serta mistik dan ortodoks kedewasaan pemikiran. Al-Ghazali sangat menarik setelah krisis intelektual dan kebangkitan spiritualnya. Ia menjadi lebih seperti Syekh Rabbani dari India yang menyeimbangkan syariah dan tarakat, hukum dan mistisisme. Yang ketiga, Ibnu Rashid 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rashid yang dikenal di barat sebagai Averroes, yang mungkin memiliki lebih besar pada agama dan filsafat barat daripada terhadap pemikiran Islam. Beberapa sejarawan Muslim menggambarkan barat modern yang tercerahkan sebagai imajinasi Averroes. Karyanya Tahafan al-Tahafat atau Incoherency of Incoherency adalah bantahan sistematis untuk pemikiran Al-Ghazali dari bukunya Tahat al-Falasifa dan pertahanan yang kuat dari filsafat
Aristoteles. Bersama-sama dua karya klasik Ibnu Rashid dan Al-Ghazali menjadi sorotan dalam warisan filosofis Islam. Yang keempat, Ibnu Al-Farabi 1165 sampai 1240 Masehi. Ibnu Arabi barangkali adalah pemikiran filosofis Muslim yang paling unik, paling membingungkan, dan sekaligus paling mendalam. Dia bukanlah seorang filsuf Muslim rasional seperti Al-Farabi atau Ibnu Rashid. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikir postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Karya-karyanya, khusus Al-Hakim atau Bezels of Wisdom dan Futuhat Al-Makkiyah, bisa menjadikan merupakan puncak pemikiran mistik dan filosofis Islam. Ibnu Al-Farabi memberikan penjelasan yang paling menyakitkan tentang tujuan dan makna penciptaan sebagai menyingkapkan diri atau tajili, Tuhan yang berkelanjutan. Yang kelima, Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah syekh dari semua ilmuwan sosial. Dia adalah seorang filsuf Muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial. Pertama, Ibnu Khaldun dikreditkan sebagai pelopor filsafat sejarah menurut Muslim, yang memberikan dekatan sejarah secara empiris dan memperlakukan sumber secara kritis. Dia adalah pemikir Islam besar pertama yang menekankan pemikiran empiris daripada teori normatif. Ia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Ibnu Khaldun memberikan 3 kontribusi yang sangat penting untuk ilmu sosial, yaitu menekankan pentingnya fakta empiris, mengembangkan teori perubahan, dan mengidentifikasi solidaritas kesukuan sebagai pendorong perubahan. Soal yang ketiga, Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang. Sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Jawabannya, menurut saya belajar filsafat sah-sah saja. Filsafat mengajarkan orang yang bergelut di dalamnya untuk bersikap kritis dan berpikir ilmiah. Kita lebih senang berpikir secara logis dan bertindak secara logis. Maka ilmu filsafat cukup penting untuk dipelajari, utamanya bagi orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidang agama.
ayat Al-Quran dan terjemahannya yang mengandung perintah berpikir kritis, beberapa contoh ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir tentang alam, diri sendiri, umat terdahulu, dan pranata atau lembaga sosial dikemukakan berikut ini. Dalam surah Ar-Rum 30, kalimat pertama ayat 8 adalah bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fin anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainaha huma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kasibiru ma nannasi fil bi liqa rabbihim lakafiruna. Awalam artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang atau kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan dan benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Quran Surah Ar-Rum ayat 8. Soal yang keempat, idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawabannya, 1. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau min atau jiwa atau self-face, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan min sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal min adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya. Dengan ini, pemikiran atau jiwa dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. 1.
Plato 477 sampai 407. Yang kedua Immanuel Kant 1724 sampai 1404. Pansel 1623 sampai 1662. Yang keempat Immanuel Kant, ia lahir pada tanggal 22 April 1724. Yang kelima David Hume, ia lahir pada tanggal 26 April 1711. Yang keenam Al-Ghazali, nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad yang bergelar Hujjatul Islam. Yang kedua materialisme, tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah. Akhirnya melampau eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial abadi. Dalam satu peralihan wujud yang abadi dari materi, tokoh pemikiran aliran filsafat materialisme. Yang pertama Demokritos, yang kedua Julien de la Métrie, yang ketiga Ludwig Feuerbach, yang keempat Karl Marx. Soal yang kelima, rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya, Anda kritis ide atau pemikiran keduanya aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya, serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawabannya, secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya prosedur dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara kutub yang lain, empirisme, berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang idea-idea, tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika. Baik kaum rasionalis maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas. Objek-objek ini dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah idea-idea yang relevan dapat didapatkan, maka perolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari seberang pengalaman yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh rasionalisme.
Tokoh-tokoh terpenting aliran rasionalisme adalah yang pertama Blaise Pascal, yang kedua Christian Wolff, yang ketiga René Descartes, yang keempat Baruch Spinoza, yang kelima G.W. Leibniz. Tokoh-tokoh rasionalisme. Tokoh-tokoh terpenting aliran empirisme adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.